Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam kesempatan kali ini, saya Slamet Tahirin akan menyampaikan hasil mini riset saya kepada jamaah pensiunan yang tergabung dalam Jam'iyatul Qura Adzikra Kota Pekalongan. Mini riset saya kali ini saya beri judul Pembelajaran Tahsin Al-Quran dengan media 3 dimensi bagi jamaah pensiunan. Sebagai pendahuluan, umur manusia adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak manusia masih di dalam kandungan, di dalam rahim ibu, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kaitannya dengan umur kita semuanya di dunia ini. Ada orang yang dikaruniai umur panjang dan ada pula yang dikaruniai umur yang pendek. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Alhamdulillah, para jamaah anggota Jam'iyatul Adzikra ini dikaruniai umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai masa pensiun. Mereka masih sehat walafiat. Akan tetapi yang menjadi problema, mereka menyesal karena ketika masa mudanya mereka tidak menggunakannya untuk belajar agama Islam, terutama belajar membaca Al-Quran. Sehingga di masa tuanya mereka menyesal dan akhirnya mereka berinisiatif untuk belajar Al-Quran meskipun usianya sudah pensiun atau 60 tahun lebih untuk rata-ratanya. Dan kemudian mereka mengundang salah seorang guru tahsin dan mereka alhamdulillah biiznillah memilih saya Slamet Tahirin selaku peneliti di mini riset ini untuk mengajarkan tahsin Al-Quran kepada mereka. Kemudian akhirnya saya menemukan sebuah media untuk bisa mempermudah mereka semua di dalam mempelajari makharijul huruf Al-Quran. Media ini diberi nama 3D atau 3 dimensi yang berupa video bisa dilihat dari berbagai sisi posisi makharijul huruf di lisan kita. Sehingga di dalam mini riset ini saya akan merumuskan sebuah masalah bagaimana metode mengajar tahsin Al-Quran dengan media 3D. Dan yang kedua, bagaimana tingkat keberhasilan dari mengajar tahsin Al-Quran dengan media 3D, ya, khususnya bagi jamaah pensiunan yang usianya sudah lansia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang metode mengajar tahsin Al-Quran dengan media 3D, dan yang kedua, tingkat keberhasilan dari mengajar tahsin Al-Quran dengan media 3D. Kemudian selanjutnya, tinjauan pustaka. Tahsin merupakan cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar dengan menggunakan kaidah-kaidah yang terdapat dalam ilmu tajwid, di samping memperbagus
dan memperbaiki bacaan. Al-Quran merupakan undang-undang yang abadi untuk kemaslahatan umat manusia, syariat samawi untuk menjadi pedoman yang terbesar, benteng pertahanan syariat Islam yang utama, serta merupakan landasan sentral bagi tegaknya akidah, muamalah, dan akhlakul karimah. Kemudian, metode adalah salah satu komponen pendidikan yang berpengaruh terhadap kualitas proses dan hasil belajar. Selanjutnya, metode tahsin adalah cara untuk tilawah Al-Quran yang menitikberatkan pada ilmu tajwid. Metode ini dilakukan dalam mempelajari Al-Quran melalui seorang guru secara langsung atau berhadapan, atau istilahnya adalah talaqi, ya, langsung berhadapan dengan guru. Metode mini riset yang saya lakukan. Metode yang digunakan dalam melakukan mini riset ini ialah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif di sini berfokus terhadap pemahaman jamaah terhadap kajian tahsin Al-Quran metode 3D. Adapun tujuan dari penelitian kualitatif ini yaitu digunakan untuk menguji media 3D yang digunakan dalam pembelajaran tahsin ini, apakah berhasil atau tidak. Kemudian pelaksanaan pelatihan ini dilakukan secara tatap muka seminggu sekali, setiap hari Minggu malam Senin, di rumah jamaah secara bergantian, mulai pukul 20 sampai dengan pukul 22. Adapun peserta pembelajaran tahsin pensiunan yang istiqomah hadir sekitar 20 orang, sedangkan yang jarang hadir sekitar 10 orang. Anggota Jam'iyatul Qura ini terdiri dari pensiunan bermacam-macam, ya, ada pengawas, ada pensiunan dari pegawai LP, pensiunan polisi, kepala sekolah, guru, bahkan ada yang dari swasta dan wira swasta. Di setiap pertemuan ada bacaan-bacaan yang dibaca secara rutin sebelum kajian tahsin Al-Quran dimulai, yaitu yang pertama membaca Asmaul Husna. Ini saya pandu terus setiap pertemuan karena tujuannya agar bapak-bapak pensiunan lama-kelamaan akan hafal Asmaul Husna yang jumlahnya 99 nama-nama yang agung bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa yang menghafal Asmaul Husna akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga untuk rutinitas membaca Asmaul Husna ini selalu dilaksanakan di setiap pertemuan. Kemudian membaca Sayyidul Istighfar. Ini juga ada riwayat, ya, di mana Rasulullah SAW pernah menyampaikan, siapa yang membaca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, dan seterusnya sampai terakhir, siapa yang membacanya habis subuh kemudian ditakdirkan meninggal sebelum asar, maka tempatnya di surga. Siapa yang membaca setelah asar dan ditakdirkan meninggal sebelum subuh, maka tempatnya di surga. Oleh karena itu, setiap pertemuan saya biasakan untuk membaca Sayyidul Istighfar meskipun waktunya sudah malam. Karena barangkali ada di antara bapak-bapak yang lupa belum membaca Sayyidul Istighfar setelah sholat asar. Dan juga dengan rutinitas ini tujuannya agar bapak-bapak semakin hafal sehingga bisa diamalkan setiap harinya. Kemudian setelah itu membaca surah Al-Mulk. Saya pandu dan bersama-sama membaca surah Al-Mulk dengan tartil, dengan tajwid yang benar. Dan ini juga ada suatu riwayat, ya, ada hadis, ya, di mana Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita, siapa yang membaca surah Al-Mulk setiap malam, maka akan
dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kubur, sehingga saya biasakan di setiap pertemuan ada membaca surah Al-Mulk. Tujuannya supaya bapak-bapak merutinkan dalam sehari-hari setiap malam membaca surah Al-Mulk di rumah masing-masing. Baru setelah bacaan-bacaan dibaca semua, kajian tahsin dimulai, yaitu dengan materi awal pengenalan makharijul huruf dengan menggunakan media gambar lisan 3 dimensi. Tapi ini medianya berupa video ya. Jadi kalau gambar lisan itu cuma gambar 2 dimensi, tetapi yang saya tampilkan di sini adalah 3 dimensi, yaitu bentuknya video. Hasil dan pembahasan. Bapak-bapak peserta kajian tahsin Al-Quran ini sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran. Dengan melihat secara langsung media 3 dimensi ini, mereka bisa melihat bagaimana cara melafadzkan huruf-huruf hijaiyah yang benar sesuai dengan dialek Arab yang fasih. Sebab selama ini yang terjadi banyak lafadz-lafadz huruf hijaiyah yang tidak sesuai dengan lafadz yang sebenarnya, dikarenakan terbawa dengan dialek percakapan daerah kita. Misalnya dalam mengucapkan huruf jim, sebagian besar kita menggunakan ujung lidah di dalam melafadzkan huruf jim, sebab memang dialek kita pakai ujung lidah, seperti mengucapkan kata meja, hujan, dan lain sebagainya. Padahal cara mengucapkan huruf jim yang benar bukan di ujung lidah, tetapi pada tengah-tengah lidah. Misalnya contohnya jim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, jadi tidak nirrojim, tapi nirrojim, tengah-tengah lidah. Kemudian setelah melakukan pembelajaran dengan media 3D tersebut, saya mewawancarai setiap peserta dari Jamiatul Qur'an Dzikra. Yang pertama ini yang mewakili ya. Yang saya tulis di dalam mini riset saya ini adalah salah satu dari peserta karena juga merupakan ketua Jamiatul Qur'an Dzikra. Beliau bernama Haji Sunardi. Usianya sudah 70 tahun, yaitu pensiunan pengawas. Ketika saya tanya bagaimana pendapat Bapak tentang metode mengajar tahsin Al-Quran dengan media 3D yang disampaikan oleh Bapak Slamet Tahirin atau yang disampaikan oleh saya ya ketika mengajar Al-Quran pengenalan makhrijul huruf dengan 3D, maka beliau menjawab, alhamdulillah sangat mudah untuk difahami. Sebab dengan media 3D ini kita bisa melihat letak-letak makhrijul huruf secara tepat di dalam lisan kita. Jadi yang selama ini hanya membayangkan saja, kalau melihat 3D bisa langsung melihat secara jelas posisi keluarnya huruf di dalam lisan. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana tingkat keberhasilan dari mengajar tahsin Al-Quran dengan media 3D ini? Maka beliau menjawab, tingkat keberhasilannya saya kira lebih optimal, kata beliau, daripada metode tradisional biasa. Terbukti dengan banyaknya bapak-bapak yang sudah mulai fasih di dalam membaca Al-Quran. Ya, sebab makhrijul hurufnya sesuai dengan letaknya masing-masing. Jadi meskipun bapak-bapak ini usianya sudah sepuh, sudah tua, alhamdulillah bisa mengikuti. Dan selalu saya motivasi ya kepada bapak-bapak jamaah bahwa ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu pun usianya sudah 40 tahun, dan kemudian menyampaikan kepada umatnya yang usianya juga pada saat itu banyak yang sudah tidak muda lagi, sehingga bapak-bapak meskipun sudah pensiun, mereka tetap berusaha supaya bisa melafalkan huruf hijaiyah sesuai dengan makhrijul hurufnya masing-masing. Kemudian kesimpulan dan saran. Alhamdulillah pelaksanaan pembelajaran kegiatan tahsin Al-Quran pada anggota Jamiatul Qur'an Dzikra berjalan dengan baik dan lancar.
serta mencapai tujuan yang diharapkan. Ada beberapa anggota yang sudah ditetapkan menjadi imam masjid besar di Kota Pekalongan. Ada juga yang menjadi guru ngaji di rumah. Alhamdulillah, saya senang sekali ya. Ini menunjukkan keberhasilan daripada pembelajaran tahsin dengan metode 3D yang dilaksanakan seminggu sekali. Mudah-mudahan ke depan kegiatan ini semakin semarak dan banyak yang mengikuti, sebab kegiatan pelatihan tahsin Al-Quran bagi para pensiunan ini menjadi kegiatan positif untuk mengisi waktu bagi para pensiunan di akhir hayatnya, insya Allah. Kemudian yang terakhir, peneliti mengucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Sunardi selaku Ketua Jam'iyatul Quran Dzikra atas izinnya sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan mini riset ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Ini adalah lampiran foto-foto kegiatan ya, yang sebelah kiri ini adalah di rumah jamaah yang bernama Bapak Slamet Hartono ya. Itu yang hadir banyak, lumayan banyak. Ini rata-rata bapak-bapak semua memang pesertanya ya. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah kegiatan saat tahtiman. Jadi setiap setahun sekali ada kegiatan tahtiman. Ini kebetulan pada saat kemarin tahun yang lalu itu di rumah makan Mbah Kongsi Gandu. Nah, ini adalah gambar makharijul huruf 3D yang aslinya bentuknya video. Ini saya screenshot dan ini seperti ini. Pada gambar yang sebelah kiri ini adalah contoh makhraj sa ya. Jadi ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Dan yang gambar sebelah kanan ini adalah makhraj jim ya. Yaitu tengah-tengah lidah bertemu dengan langit-langit. Demikian yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan mini riset yang telah saya laksanakan di jamaah pensiunan Jam'iyatul Quran Dzikra. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan dapat memotivasi kita semua untuk belajar Al-Quran. Karena belajar Al-Quran itu adalah sebaik-baik umat, kata Rasulullah. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Allahumma arhamna bil Quran. Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.